Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Gak ada yang sakit kan? Enggak, Bu. Baiklah, untuk mengawali pertemuan pada kali ini, siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Baik, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Kepada kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya, biar tahu siapa nih yang hadir atau siapa yang tidak hadir. Mila Atika, Hadir, Bu. Salwa, Hadir, Bu. Abel, Hadir, Bu. Safa, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. hadir semua ya anakku? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi hari ini atau pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit mengulas nih tentang materi pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat nggak materi pertemuan kemarin itu tentang apa? Saya ingat, Bu, Ya, silakan Bella. tentang Abel. akhlak tercela. Ya, betul sekali tentang akhlak tercela. Akhlak tercela ini disebut juga dengan akhlakul masmumah, yang dimana akhlak ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari akhlak tercela ini banyak sekali, seperti sombong, kemudian zalim, egois, riya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat syukur. Ada yang tahu sifat syukur itu apa? Saya, Bu. Ya, Salwa? Syukur itu rasa berterima kasih kepada Allah. Baik, pintar sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Ucapan dari perasaan senang menerima nikmat dari Allah. Baik, bagus sekali ya. Jadi, syukur ini adalah senangan hati seseorang atas kenikmatan yang ia peroleh. Dari mana sih Bu nikmat itu? Tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tujuan pertemuan dari pertemuan kali ini, itu yang pertama, peserta didik atau kalian semua ini mampu memahami dan menganalisis dari sifat syukur ini. Kemudian yang kedua, membiasakan diri bersifat syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan anak-anak sudah tahu nih gambaran dari pengertian syukur itu apa. Di sini juga Allah sudah menerangkan atau ayat Al-Quran terkait dengan syukur itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Adapun macam-macam syukur ini ada 3 ya. Yang pertama, al-syukur bil lisan atau bersyukur dengan lisan. Ya, bersyukur dengan lisan atau ucapan. Contohnya itu mengucap alhamdulillah seperti itu. Kemudian yang kedua itu al-syukur bil arkan atau bersyukur dengan perbuatan. Dan yang terakhir itu al-syukur bil janan atau bersyukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu atau nikmat yang ia peroleh ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa mensyukuri anggota tubuh ini yang diberikan oleh Allah itu meliputi 7 bagian. Yang pertama, mata, telinga, kemudian lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Yang dimana ketujuh anggota tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Ya, Bu. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Mila. Izin bertanya, Bu, apa hikmah dan manfaat dari syukur? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu tampung dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Aulia. Penerapan sifat syukur dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Bu? Oke, untuk pertanyaan dari kedua teman kalian ini Ibu tampung dulu. Terus kemudian Ibu akan membagi kalian semua pada 2 kelompok ya. Ya, Bu. Untuk kelompok 1 itu Mila, Salwa sama Abel, itu materinya hikmah dan manfaat syukur. Yang kedua, kelompok 2 itu ada Aulia sama Safa ya. Materinya sifat syukur yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan memberikan waktu 20 menit, kemudian perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Untuk sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
sudah cukup waktunya. Untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakili ke depan? Saya Bu. Baik, silakan Adel. Ya, baca saja hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. Hikmah dan manfaat bersyukur. 1. Membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. 2. Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah SWT dan akan menghindar dari siksa yang amat pedih. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. 3. Orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang, karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Baik, terima kasih. Untuk Bella, silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2, itu siapa yang mewakili? Ya, Aulia, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan diskusi. 1. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Misalnya, berdoa sebelum tidur dan berdoa atau mengucap alhamdulillah setelah bangun tidur. 2. Setelah menerima sesuatu dari orang lain, berkata alhamdulillah dan ucapkan terima kasih. 3. Melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2, silakan duduk. Untuk hasil diskusi dari kelompok 1 sama 2 itu sudah sesuai ya dengan pertanyaan. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi tingkat syukur ini banyak ya hikmahnya. Salah satunya yang sudah disebutin oleh kelompok 1 tadi, yaitu Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Kemudian ada salah satu hadis yang menerangkan bahwasanya kisah Nabi Muhammad yang walaupun beliau sudah diampuni dosanya di dunia, tetapi beliau selalu setiap malam itu selalu sholat tahajud sampai kedua telapak tangannya bengkak. Jadi di sini kita bisa mengambil hikmah ya. Seorang Rasulullah saja yang nggak ada dosa di dunia tetap melaksanakan sholat tahajud sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia biasa harus selalu bersyukur. Baik, karena waktunya sudah mulai habis ya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kali ini, yaitu syukur itu adalah kesenangan hati seseorang atas segala nikmat yang ia peroleh, lantas anggota tubuhnya bergerak untuk taat kepada yang memberi nikmat atau Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rasa syukur ini tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, tapi diaplikasikan dengan perbuatan dan diniatkan dalam hati. Usai sudah menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, untuk minggu depan kita akan belajar sifat qanaah ya. Baik, Bu. Oke, siapa tadi ketua kelasnya? Saya, Bu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Baiklah, pada teman-teman semua, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua karena sudah berpartisipasi dalam penyampaian materi pada hari ini. Untuk itu, walaupun Ibu mohon maaf karena mungkin kata-kata Ibu berbelit atau gimana, Ibu mohon maaf ya. Baik, Bu. Dan kepada Allah, Ibu mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi ya. Ya, Bu.